Assalamualaikum telur. Selamat datang di dapur Mak Sumringah ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan pencet belnya juga agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mak nanti. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Makasih. Sekarang Emak mau membuat hidangan penutup yang terbuat dari buah bengkuang yang rasanya enak, segar, dan bikinnya itu gampang banget. Simak bahan dan cara pembuatannya ya. Berikut ini bahan dan cara pembuatannya. Di sini Emak punya buah bengkuang yang gede sak gini. Dikupas dulu ya, setelah dibersihkan tentunya. Setelah itu dipotong kecil-kecil. Oh ya, untuk ukurannya itu kalian sesuaikan aja ya dengan buah bengkuang yang kalian punya. Kemudian rebus air, setelah mendidih masukkan gula, setelah itu masukkan buah bengkuang yang sudah dipotong-potong tadi ya. Rebus selama 10 menit. Setelah itu matikan apinya ya. Kemudian masukkan sedikit aja pewarna makanan. Di sini Mak pakai warna merah. Setelah diaduk rata, kemudian rendam selama 20 menit. Kemudian tiriskan ya. Sementara itu masukkan tepung tapioka secukupnya ke dalam mangkok gitu. Kemudian masukkan buah bengkuang yang sudah ditiriskan tadi. Kemudian aduk sampai tepung dan bengkuangnya itu tercampur rata. Hasilnya kayak gini. Kemudian panaskan rebusan air gula yang tadi itu ya, didihkan. Kemudian setelah mendidih masukkan bengkuang yang sudah dilumuri dengan tepung tapioka tadi. Masak sampai mateng ya. Setelah itu matikan apinya. Kemudian angkat buah bengkuang yang sudah matang ini. Kemudian masukkan ke dalam air es. Setelah itu aduk ya, supaya tidak lengket, maksudnya gitu. Sementara itu masukkan 200 ml santan ke dalam wadah ya. Kemudian tambahkan 8 sendok makan gula. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Terus tambahkan juga 1 lembar daun pandan.
aduk, terus didihkan dengan menggunakan api kecil aja ya, biar nggak gosong gitu. Dan setelah mendidih, kemudian matikan apinya. Cara menghidangkannya, ambil buah bengkuang tadi itu, terus masukkan ke dalam gelas saji secukupnya. Kemudian masukkan juga es batu secukupnya. Kemudian tambahkan saus santan secukupnya juga. Terus tambahkan kelapa muda biar makin sip gitu. Nah, gampang kan cara bikinnya? Selamat menikmati ya. Makasih.